guys, kembali lagi dengan saya Asti Udayana di channel Bukan Sarjana. Di video kali ini saya akan membuka session Q&A atau question and answers about English ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran bahasa Inggris. Oke. Nah, barangkali ada ya beberapa di antara kalian juga memiliki pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang akan saya bahas di session Q&A ini, oke? So, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan was dan were dan bagaimana cara menggunakannya di dalam kalimat? Oke. Nah, untuk kalian yang belum tahu ya, was dan were ini adalah bentuk past dari to be, is, am, dan are. Sebenarnya mereka ini sama ya, sama-sama kata bantu, sama-sama to be. Hanya saja was dan were ini adalah to be dalam bentuk lampau. Tidak seperti is, am, atau are yang digunakan di kalimat present. Nah, was dan were ini digunakan pada saat kita ingin mengungkapkan hal yang sudah terjadi di masa yang lampau atau sudah lewat gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin was dan were ini kan 2. Kemudian to be present itu kan 3. Is, am, dan are. So, kenapa di past tidak 3 juga? Kenapa 2 gitu ya? Oke, perlu kalian tahu ya di sini am dan is itu berubah ke bentuk was. Sedangkan are pastnya adalah were. Makanya hanya ada was dan were ya. Tidak 3 seperti yang di present. Nah, pembagiannya seperti ini ya. Was digunakan untuk subjek I, he, she, dan it atau orang ketiga tunggal. Kemudian were digunakan untuk you, they, dan we atau yang jamak plural. Nah, sekarang ya, kalau kita tidak menggunakan kata kerja di dalam kalimat past, maka kita menggunakan was dan were. Simple ya. I was at home this morning. Saya berada di rumah tadi pagi. Sekarang saya nggak di rumah gitu artinya. Itu kenapa saya pakai was, karena itu tadi pagi sudah lewat. Tidak sekarang. Kalau kejadiannya sekarang, I am at home now. Bukan I was at home this morning. Beda ya konteksnya. Kalau kita menggunakan I'm itu artinya sekarang. Kalau kita menggunakan I was itu artinya tadi atau sudah. Oke? I was at home this morning. They were here 5 minutes ago. Mereka sedang berada di sini atau mereka berada di sini 5 menit yang lalu. Tapi sekarang mereka udah nggak ada berarti ya. Paham nggak? Berarti 5 menit yang lalu itu juga sudah lampau. So, kita menggunakan were. Kenapa were? Karena were digunakan untuk you, they, dan we. Oke? They were. You were. We were. I was. He was. She was. It was. Bisa ya? Paham ya sampai di sana ya? Was dan were digunakan pada kalimat past tense yang tidak menggunakan kata kerja. Jadi kalau nggak ada kata kerja, so kita menggunakan was dan were. Sedangkan kalau sekarang di kalimat itu ada kata kerja, maka kata kerja tersebut harus diubah ke bentuk ing karena ini termasuk tenses past continuous. Artinya kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Ya, contohnya seperti ini. I was watching TV when he came to my house. Saya telah sedang menonton TV ketika dia datang ke rumah saya. Berarti saya sedang menonton TV ketika dia datang ke rumah saya. Ini kejadiannya sudah terjadi di masa yang lampau. So, saya menceritakan hal yang sudah terjadi di masa lampau. Tetapi konteksnya I was watching. Ini artinya adalah saya telah sedang menonton. Ya, sedang menonton tapi di masa lampau gitu. Bisa dipahami ya? Kalau ada kata kerja, so kata kerjanya harus berubah ke bentuk ing atau verb ing. Penggunaannya sama ya. I was, he was, she was, it was, they were, we were, you were. So, kalian bisa bedain sekarang ya. Was, were, dan is, am, are. Is, am, are ini adalah to be di bentuk present, sedangkan was dan were adalah pastnya. So, apapun yang terjadi di masa yang lampau, kalian harus menggunakan was atau were kalau nggak ada kata kerja. Ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2 sekarang. Pertanyaan yang nomor 2 adalah bagaimana penggunaan kata enough
Ya. Enough ini artinya adalah cukup, dan penggunaannya adalah ada dua versi ya. Satu di belakang adjektif atau kata sifat, dan yang kedua di depan nouns atau kata benda. Contohnya apa? Oke, kita mulai dari yang menggunakan kata sifat ya. So, enough-nya harus berada di belakang kata sifat. The water is hot enough. I cannot touch it. Air itu cukup panas, jadi saya nggak bisa menyentuhnya. The water is hot enough. Oke, hot enough. Kenapa hot enough? Karena hotnya itu adalah kata sifat, bukan kata kerja atau kata benda ya. The water is hot enough, bukan enough hot. Kalau kalian menggunakan enough hot itu salah. Tapi hot enough, karena adjektif atau kata sifat itu berada sebelum enough, atau enough-nya berada di belakang adjektif. Oke? Itu adalah contoh yang pertama atau rumus yang pertama. Sekarang yang kedua, enough ini berada di depan nouns atau kata benda. Contohnya, I don't have enough money. Saya nggak punya uang yang cukup, atau saya nggak punya cukup uang. I don't have enough money. I don't have enough time. You got it? Saya nggak punya waktu yang cukup. So, enough money. Money-nya itu berada di belakang kata enough. Karena money ini adalah kata benda. Begitu juga dengan waktu, time. Itu juga kata benda. So, sama-sama berada di belakang enough. Ya? Dan enough ini bisa digunakan di semua jenis kalimat. Entah itu kalimat positif, kalimat negatif, interrogatif, atau kalimat tanya ya. Do you have enough money? Do you have enough time? Ya, I don't have enough money. I have enough money. So, di semua jenis kalimat kita bisa gunakan enough. Ya, okay, yeah. I think that's it for today. So, semoga session Q&A yang pertama ini bisa membantu kalian, khususnya kalau kalian punya pertanyaan yang sama dengan topik yang saya bahas hari ini. So, that's good for you. You can understand it now and you know the difference. Kalian tahu ya perbedaannya seperti apa dan penggunaannya seperti apa dalam kalimat bahasa Inggris. Oke, nah untuk kalian yang belum subscribe atau belum berlangganan sampai sekarang, silakan kalian klik subscribe yang berada di bawah kanan video ya, agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari Bukan Sarjana. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bukan Sarjana.